Halo Stromers, ya seperti janji kita kemarin, kita udah coba riding impression Volta 401 dari showroom di Roxy ke sini, dan kami keliling-keliling di area Jakarta Barat Greenfield. Pertama, ketika cobain dari Roxy ke sini, impresi pertamanya itu enak dalam arti gini, tenaganya bagus, speed 123 bagus, dan dilihat dari speedometer itu sesuai spek. Kami gampang aja dapat 60 km per jam, dan sepertinya kalau jalannya lebih panjang, lalu lintas kosong lebih dari 60 km per jam berdasarkan speedo. Yang kedua, ini salah satu kan keunggulannya 401 adalah dimensinya yang cukup besar. Kami udah coba boncengan lewat jalan-jalan yang tanjakan, jalan gede, jalan kecil, ketemu lalu lintas, enak. Relatif tidak ada terasa pengurangan tenaga, kecuali handlingnya yang agak terasa lebih ya, karena ada beban tambahan di belakang. Nah, tapi beban tambahan itu juga punya efek yang positif, dalam arti hentakan shock breakernya jadi lebih nyaman, lebih empuk dikit. Kita pakai di tanjakan, narik, akselerasi masih mirip-mirip dengan sendiri dan berdua. Oke, saya ini sebagai gambaran, berat saya 81 kg. Yang saya bonceng itu 70 kg. Jadi 80, 70, 150 kg dia masih aman. Kalau lihat dari spesifikasi, dia memang bisa ngangkut sampai batas 200 kg. Terus ada satu lagi sebenarnya yang perlu diperhatiin, ruang ini cukup gede. Nah, artinya untuk tempat barang ini jauh lebih lega ketimbang Matic bensin, bermesin bensin yang biasa. Ya, secara dimensi cukup praktis untuk dipakai sehari-hari dalam kegiatan sehari-hari. Seperti kemarin kita udah kasih lihat bahwa dia Volta 401 ini punya sistem ganti baterai SGB yang tersebar di gerai-gerai si cepat di Jabodetabek. Seperti yang udah dikasih lihat kemarin, memang sistem itu sangat praktis, mudah, dan itu memungkinkan walaupun jarak standar dengan satu baterai itu 60 km, itu memungkinkan kita bisa bepergian jauh lebih panjang. Oke, tadi seperti disinggung, dimensinya besar, dan ini ada tatakan cukup kokoh. Rasanya masih bisa dipakai buat ikat barang, ataupun kalau mau ditambahin bagasi. Terus kedua, ini untuk orang yang setinggi saya 177 cm, ini sangat nyaman, cukup nyaman. Joknya nyaman, terus jarak kita ke stang, kaki di posisi footstep ini tidak mengganggu untuk setinggi saya. Nah, sekarang dalam posisi tidak di standar, kaki saya mudah menapak, artinya ya di lalu lintas padat, bawa barang atau apa, ini masih gampang dihandle. Rem segala berfungsi bagus, sangat bagus malah. Posisi spion, indikator, dan kami sudah berjalan sekitar 20 km, cuma ini belum terlihat ada tanda-tanda baterainya turun dari 4 bar, masih tetap full. Nah, dari saran pihak Volta kemarin, kalau dia sudah turun 2 bar, kita udah harus buka aplikasi dan mulai mencari di mana SGB terdekat. Nah, saya udah coba di tempat tinggal saya di daerah Tangerang Selatan, di sekitar BSD, ternyata banyak banget. Bahkan dari rumah saya tidak sampai 1 km ada satu. Oke, kita coba. Di sini ada P. P itu fungsinya ketika kita pertama hidup, dia pasti di parking mode. Parking mode ini apa? Digas belum jalan. Nah, di motor ini ada 2 cara menghilangkan ini ketika kita mau jalan dari parking mode. Pertama, tekan tombol P, dia 0, udah bisa, artinya udah siap jalan. Tuh. Cara kedua adalah menekan rem, siap jalan. Oke. Nah, ini juga ada reverse. Reverse ini, tombol R atau reverse ini sangat penting ketika kita ada di parkiran motor atau ingin keluar dari parkiran di mana ngangkut motornya itu susah atau tempatnya relatif sempit kalau kita berdiri di samping motor. Nah, kalau ini tinggal pencet gas, mundur.
Nah, ini lampu, ada lampu utama, lampunya LED seperti biasa di semua motor listrik pasti pakai LED. Nah, ini tadi kan ada ini ada USB port. USB port ini kalau buat ngecas HP tentu tidak disarankan memakai HP sambil jalan, tapi ini sangat mudah kalau kita buru-buru, motor udah cas, kita mau jalan, tinggal kabel USB charger, handphone bisa disimpan di sini, di dua laci yang tersedia, beres. Nah, ini juga ada gantungan kalau memang bawa barang, misalnya kita lagi belanja di minimarket, kantong plastik udah tinggal gampang. Nah, ini buka bagasinya, ini tidak ada kelihatan tombol apa-apa, tapi ada di kunci kontak. Kunci kontak tinggal diputar lagi, udah otomatis. Nah, di sini seperti biasa udah terlihat MCB. Dari pihak Volta kemarin disarankan kalau motor nggak dipakai, MCB-nya dimatiin. Beres. Nanti ketika mau jalanin baru dihidupin lagi. Baterai tersedia slot buat 2 baterai. Jadi kalau kita beli baterai satu lagi seharga sekitar 7 juta rupiah, itu bisa di sini, tapi dia sistemnya tidak paralel. Jadi ketika baterai yang pertama udah mau habis, tinggal pindah slot. Simak terus channel YouTube setrum.com untuk dapat informasi, dan mungkin kalau setrumers mau memilih motor under 15 juta, pastikan nonton dan subscribe channel YouTube setrum.com. Silahkan tinggalkan komen dan monggo tanya apa aja selama persoalannya masih kendaraan listrik. Bye.